ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ustaz, kita bacakan pertanyaan dulu. Ya. Kalau kita melakukan investasi barang, tapi kita tidak pernah lihat fisik barangnya, apakah keuntungan yang kita terima termasuk riba? Contoh, invest 60 juta per bulan dapat keuntungan 5 juta. Pertanyaannya, apakah yang 5 juta itu riba? 5 jutanya per bulan flat. Iya. Iya, flat. Baik. Kalau kita invest, misalnya Anda di Jakarta invest ke Jogja ya. Anda punya kawan A di Jogja. Anda invest 100 juta, kirim ke Jogja. Lalu oleh A diwujudkan dalam bentuk kambing kurban. Sekian ekor. Dan Anda nggak pernah lihat barangnya, paling cuma dikirimi foto. Ya. Itu pun di zaman kita mudah ngirim gambar. Andai kan dulu Pak, sebelum ada HP Android, sebelum orang mudah ngirim foto, harus pakai email, itu pun jarang karena internet belum ada misalnya. Kita cuma ditelepon, saya sudah belikan barang, jadi sekian ekor kambing. Idul Adha terjual semuanya. Terjual semuanya, sehingga dari 100 tadi untung 20 juta. Sudah? Boleh nggak kita menerima modal dikembalikan 100 plus bagi hasil 50-50 jadi 110? Boleh atau tidak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena akhirnya mengeluarkan uang 100, balik 110. Begitu? Tidak, ini beda dengan yang tadi. Anda ini melakukan akad mudharabah, bukan akad jual beli. Kalau mudharabah, posisi A sebagai penerima modal sebagai apa ini? A sebagai penerima modal itu statusnya sebagai apa? Mudharib. Sebagai apa? Mudharib. Kajian bedah buku pengantar permodalan dalam Islam. Ada yang ikut, Pak? Ikut? Setiap subuh di ANB. Oh, enggak ikut ya. Di sini bukan pemirsa ANB ya. Di situ kita membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Bukunya nggak ada di sini ya. Tentang pengantar permodalan dalam Islam. Jadi ketika Anda di Jakarta ngirim modal ke A di Jogja, lalu dia belikan kambing, meskipun Anda nggak lihat gambarnya dan seterusnya, status A ini mudharib. Nah, mudharib itu adalah wakil dari sahibul mal. Karena akad mudharabah itu masuk dalam kategori akad amanah. Karena itu insya Allah tidak masalah. Sebab posisi A adalah sama dengan Anda. Karena A mewakili Anda. Ada keuntungan tidak apa-apa. Nah, cuman yang jadi masalah, keuntungan itu tidak boleh flat. 5 juta terus tiap bulan. Apa bedanya dengan bunga bank? Bunga bank fluktuatif, Pak. Yang ini flat. Kalau flat kan lebih syar'i. Kata siapa? Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau nggak salah Ibnu Rushd ya. Beliau menyebutkan ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilm. Para ulama yang saya ketahui mereka sepakat bahwa tidak boleh ada salah satu dari anggota mudharabah maupun anggota musyarakah yang dia mendapatkan ribhun muayyan, keuntungan nilai tertentu dari transaksi mudharabah. Namun harus mengikuti hasil yang ada. Sehingga nggak boleh 5 juta flat. Pokoknya tiap bulan Bapak gampang 5 juta nanti saya transfer 5 juta. Nggak boleh kayak gitu. Bagi hasil itu tidak boleh berdasarkan modal. Modalnya berapa? 100. Bagi hasilnya berapa? 5% dari 100 juta. Itu kan 5 juta terus ya. Nggak boleh. Dan juga nggak boleh angka tertentu. Anda aman pokoknya nanti pasti keluar 5 juta per bulan. Nggak boleh. Hasilnya berapa? Ini sekian persen, ini sekian persen. Sehingga dia akan mengalami fluktuasi tergantung dari nilai hasil. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan kan selalu menyerap bagi hasil. Sekarang kalau hasilnya rugi gimana? Baik. Bagaimana kalau rugi? Kalau rugi, orang yang bekerja dia rugi kerja yang tidak dibayar. Dia sudah bekerja 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan rugi. Selama 4 bulan dia bekerja, sepeser pun dia nggak dapat bayaran. Dan itu dia rugi. Sementara kerugian pemodal ada di mana? Modalnya berkurang. Yang kemarin keluar 100 juta, sekarang tinggal 60. Sehingga sisa ini dikembalikan ke pemodal duitnya berkurang. Mudharib dia kerja selama 4 bulan nggak dapat apapun. Seimbang ya? Baik. Sehingga untuk bagi hasil itu berdasarkan kesepakatan. 50-50, 40-60. Tapi untuk kerugian berdasarkan apa yang dikeluarkan. Kalau dia keluar modal berarti ruginya di modal, kalau dia keluar kerja ruginya di kerja. Wallahu a'lam. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pajak berkendaraan itu termasuk riba? Apakah pajak kendaraan termasuk riba? Jawabannya bukan riba. Di situ tidak ada praktek riba ya. Nggak ada praktek utang piutang, tidak ada praktek jual beli, tukar menukar, tidak ada. Tapi itu adalah kewajiban yang ditetapkan oleh negara untuk para pengguna kendaraan. Dia harus bayar pajak sekian rupiah sesuai dengan kriteria dari kendaraannya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sebulan lalu saya diajak suami bertemu dengan seseorang. Dia ngajak gabung dengan Bitcoin dan menjelaskan kepada kami tentang Bitcoin. Setelah semua dijabarkan, suami saya masukkan uang 5 juta untuk awal. Walaupun yang akan dicari uang 500 juta untuk modal Bitcoin. Setelah saya pahami, saya bilang ke suami bahwa Bitcoin itu haram. Lalu saya dicerai, dikira ikut campur dengan mata pencahariannya. Apakah Bitcoin ini sejenis judi, Ustaz? Kalau disebut judi, memang saya dulu pernah punya pernyataan itu ya. Dan kemudian saya tanyakan ke Ustadz Irwandi, kalau beliau belum sampai pada tingkatan judi. Tapi resiko ruginya sangat tinggi sehingga mukhatarahnya besar. Untung-untungannya besar. Mukhatarah itu spekulasinya sangat besar. Meskipun beliau sendiri belum menyebut itu sebagai tingkatan judi. Dan ada sebagian masyayikh yang memberikan jawaban terkait kripto dan beliau sebut syabihun bil maisir. Mirip seperti judi. Mirip seperti judi. Dan ini di posisi mereka yang melarang menggunakan kripto sebagai instrumen investasi. 5 juta keluar, suami Anda dapat apa? Tidak mendapatkan apapun. Cuman ada janji. Ini kalau nilainya naik, nanti 5 juta bisa berubah jadi sekian juta. Kadang orang lihat aplikasi. Awalnya para pemain itu kan pakai aplikasi game ya. Game, dia dikasih modal oleh aplikasi, kemudian dia main di situ kayaknya gampang. Gampang dapat untung. Ketika dia merasa gampang dapat untung, kayak pemain forex itu awalnya game dulu. Dia merasa ini main game kayak gini gampang banget. Berubahlah dia ke pakai duit. Berlawanan dengan bandar. Anda beli apa? Saya beli yen. Bandarnya dolar Singapura. Yen lawan dolar Singapura. Siapa lawan siapa? Nanti satu menang, satu kalah. Di saat yang satu menang, dia menang di atas kerugian yang lain. Untung ruginya seperti itu. Kalau ini terjadi, maka hakikatnya adalah taruhan. Ini naruh uang, meskipun kalahnya tidak sampai 100%. Sehingga misalnya dia pasang 10 juta, ya mungkin nanti dapat 10 juta 500 ribu. Yang ini 10 juta jadi 9 juta 500, hilang 500 ribu. Jadi kalau nggak sampai hilang total. Tapi kami sarankan kalau bisa dana suami tadi ditarik, silahkan ditarik. Jika mau bisnis, kembali lagi ya, lakukan untuk hal yang real. Hal real yang bisa Anda produksi, yang bisa Anda jual.
atau Anda titipkan ke orang yang dia memiliki unit usaha real, bukan bermain di sektor seperti ini. Karena ini sangat jelas merusak keuangan masyarakat, dan kripto itu realnya ada 1, sekian triliun yang hilang. Karena mereka ketika investasi dinilai 800-an juta, sekarang cenderung turun kan. Dan fluktuasinya tergantung apa kata Elon Musk. Kalau dia lagi ngemut gitu kan, nanti gabung ke kripto naik kan. Jadi tergantung investornya. Kalau investornya pada hilang, turun. Itu penggemarnya kalau hilang semuanya, hilang nilai. Nggak ada nilainya. Karena di sini hanya masalah berapa banyak penggemarnya. Dia bernilai karena komunitasnya masih kuat. Begitu ditinggal komunitasnya, dia bisa hilang nilainya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Fadhal. Waalaikumsalam. Di masa Anda setelah dapat konsumen, Anda melemparkan ke marketing, bantu memasarkan. Anda karyawan di developernya, di pengolahnya. Jadi ini memang di luar tugas ya. Diperbolehkan oleh perusahaan. Baik, insya Allah untuk jasa pemasaran, Ibnu Abbas membolehkan, Muhammad bin Sirin punya pernyataan yang membolehkan hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, la ba'sa ayyakula bi'hadha thawba famazada ala kadha wa kadha fawwalak. Tidak masalah orang mengatakan tolong jualkan barang ini, lebih dari nilai sekian, untungnya milik kamu. Au baini wa bainak, atau di antara kita berdua, kita bagi dua. Atau pakai komisi sekian persen, hukumnya diperbolehkan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah kita ketika memasarkan sebuah produk tidak boleh memberikan rekomendasi sekalian untuk kreditnya melalui bank misalnya. Nah, biasanya marketing terbenturnya di situ. Tapi kalau Anda tidak tahu sama sekali bagaimana metode orang ini bayar, sehingga setelah Anda dapat konsumen, Anda lemparkan ke marketing, kemudian dilanjutkan oleh marketing, dan Anda sudah lepas tangan. Maka insya Allah yang saya pahami, fee ketika mendapatkan konsumen itu berat untuk Anda miliki. Wallahu a'lam. Nah, baik. Berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dalam hukum fikih ada istilah wakaf temporer, di mana orang yang berwakaf uang atau emas bisa diambil kembali uang atau emasnya dalam waktu tertentu. Misal dalam waktu 2-3 tahun bisa diambil lagi. Wakaf uang atau emas tersebut dikelola oleh lembaga wakaf menjadi wakaf produktif untuk UMKM. Pada saat UMKM tersebut mendapatkan profit per tahun, maka pemberi wakaf mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan lembaga wakaf di awal, misal 40%. Pertanyaannya, apakah wakaf temporer ini halal atau boleh dijalankan menurut syariat Islam? Apakah halal atau boleh UMKM yang menerima dana wakaf temporer dalam menjalankan bisnis usahanya? Syukran, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Wakaf temporer itu disebut dengan wakaf muakkad. Wakaf yang dibatasi dengan waktu tertentu. Dan dalam ensiklopedia fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat terkait hukum wakaf temporer. Saya bacakan sebentar di sini ya. Ikhtalafal fuqaha fi ta'qitil waqfi. Ulama berbeda pendapat tentang memberikan batas waktu untuk wakaf. Gambaran wakaf temporer itu kayak gini ya. Ada sebuah kantor yang di situ kosong, mungkin bisa dilepaskan. Kantor itu tidak ada musolanya. Satu sekian gedung ini nggak ada musola.
Lalu Anda membeli sebuah apartemen di gedung itu. Kemudian tak dijebol semua, kosong, nggak ada skat-skatnya, tinggal sebuah toilet sama tempat wudhu. Baik, sekarang kaum muslimin yang mau sholat silahkan pakai ini. Selama saya belum pindah dari kota ini. Ya, sehingga dia tinggal di situ, punya apartemen yang lain, tapi dia punya apartemen yang kedua, dan beliau kasih kebebasan bagi masyarakat, silahkan mau pakai silahkan. Dipakai musola. Dalam rentang waktu misalnya 10 tahun, 10 tahun silahkan dipakai. Karena 10 tahun lagi saya mau pindah kota, ini akan saya jual. Itu namanya ta'kid al-waqf. Memberikan batasan waktu untuk wakaf. Fa dhahaba al-Hanafiyah, Syafi'iyah fi sahih indahum al-Hanabilah fi ahadil wajhaini ila anna al-waqfa la yuqbalu ta'kid. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah menurut pendapat yang sahih, serta Hanabilah, mazhab Hambali, dalam salah satu pendapatnya, mereka mengatakan bahwasanya wakaf tidak boleh dibatasi waktu. Wala yakunu illa mu'abbadan. Wakaf itu hanya boleh untuk selamanya. Sehingga kalau ruangan ini Bapak wakafkan, ya selamanya jadi wakaf. Dia nggak boleh berubah status. Yang awalnya wakaf, ini silakan dipakai selama 10 tahun, saya wakafkan 10 tahun. Nanti setelah itu saya mau jual, itu tidak boleh. Baik, ini menurut pendapat yang tadi kita sampaikan. Wa dhahabal Malikiyah wasy-Syafi'iyah fi ba'dil qaul wal Hanabila 'ala al-wajhil akhar. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lain, dan Hambali di pendapat yang lain juga, ila jawazi ta'kitil waqfi, bolehnya wakaf temporer. Dia wakafkan gedung ini hanya dalam waktu 10 tahun. Itu diperbolehkan. Wala yushtaratu fi sihhatil waqfi at-ta'bid, dan mereka tidak mensyaratkan wakaf itu sah jika selamanya. Tayyib. Fayasihu waqfuhu muddatan muayyanah, sehingga boleh diwakafkan di rentang waktu tertentu. Wa ala kullin, isinya dalam hal ini intinya ada khilaf di antara para ulama. Nah, sekarang untuk objek yang liquid bisa nggak dijadikan sebagai objek wakaf? Objek liquid bisa bentuknya uang atau emas atau apa lagi? Yang nggak habis pakai ya. Uang atau emas ya. Baik. Bisakah menjadi objek wakaf? Pada asalnya, objek yang habis pakai nggak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Seperti air misalnya. Anda ngantarkan jeruk anget ke Ustadz, ini saya wakaf untuk Ustadz. Maka ini kalau diterima, dibiarin aja. Karena kalau diminum kan habis itu ya. Kalau ini kita komitmen dengan akad wakaf, berarti ini dibiarin aja. Setiap Ustadz kajian ini dipasang. Nanti disimpan lagi, kajian lagi dipasang lagi. Inilah objek wakaf. Kok nggak habis-habis? Ini objek wakaf. Nggak boleh diminum Ustadz ya. Tapi ketika dia diminum habis, air, listrik, kemudian apa lagi? Beras, nasi, dan seterusnya, tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Nah, sekarang uang itu gimana? Sifat uang apa, Pak? Kalau dipakai habis nggak? Habis ya? Baik. Uang itu ketika dipakai, dia habis karena berubah wujud jadi yang lain. Sehingga bukan tujuan utama. Beda dengan HP. Kalau HP ini dia tujuan utama sehingga bisa langsung dipakai. Digunakan untuk fasilitas sehari-hari. Karena itu uang bukan tujuan utama. Dia hanyalah alat tukar yang nanti akan diwujudkan dalam bentuk benda yang menjadi tujuan utama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tapi kan uang itu bisa bertahan nilai nominalnya. Misalnya wakaf 10 juta, angka 10 juta itu bisa bertahan nggak? Bisa, meskipun dia berpindah-pindah. Sehingga saat dia kumpulkan itu di badan wakaf, lalu badan wakaf mengumpulkan dari yang lain sehingga terkumpul total 100 juta. Kemudian ini diutang-utangkan kepada masyarakat yang butuh tanpa bunga. Balik lagi setelah diutangkan muter, balik lagi.
tetap terkumpul 100 juta. Sehingga dari kegiatan ini nominal 100 juta itu tidak berkurang. Itulah makna wakaf tunai. Ini makna wakaf tunai. Dan ulama membolehkan, ada sebagian ulama yang membolehkan hal semacam ini. Dan ini dilakukan di sebagian lembaga sosial di Kuwait. Ada sebuah badan wakaf yang disebut dengan Bab Rizki Jamil. Ada perusahaan yang dia membuat lembaga wakaf itu dan mengumpulkan dana wakaf dalam bentuk uang tunai, lalu diputar kayak tadi. Sehingga dana itu secara nominal utuh, tapi dia mengalir kemana-mana. Itulah makna wakaf tunai. Nah, apakah ini boleh nanti dikembalikan lagi kepada pemiliknya? Jadinya wakaf apa tadi? Mu'aqqad, wakaf yang dibatasi waktu, temporal. Apakah boleh seperti itu? Ada dua pendapat yang tadi sudah kita sampaikan. Sehingga menurut pendapat yang nggak boleh kayak gitu, berarti nggak boleh Anda tarik. Selamanya harus tetap di situ. Tapi kalau boleh, berarti akadnya adalah memberi utang kepada yang lain hakikatnya. Meskipun dia disebut sebagai wakaf temporal. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.